Meskipun mungkin ada dampak negatifnya, aku pikir ini adalah cara agar orang tahu tentang nama dan juga lagu mereka. Hey yo, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang update mengenai Kim Garam. But anyway, sebelum itu pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Nah guys, untuk update mengenai Kim Garam yang pertama yaitu tentang fans yang sudah mengecualikan nama Kim Garam di saat mereka itu melakukan fanchan terhadap LE SSERAFIM. Kalian tahu gak sih bahwa fanchan itu kan hal yang kita ucapkan di saat grup favorit kita tampil. Let's say untuk LE SSERAFIM itu kan ada 6 member, berarti pas mereka tampil kita sebutin nama-nama membernya: Kazuha, Hong Eun-chae, Kim Garam, Kim Chae-won, Sakura, Ho Yoon-jin. Gitu gak sih cara ngucapinnya? Ini emang kebalik sih, gak tersusun sih. Tapi biasanya kalau grup yang tampil kita sebutin gitu semua nama membernya. Namun guys, khususnya untuk yang kali ini, di saat LE SSERAFIM itu tampil, mereka itu kayak mengosongkan gitu loh nama Kim Garam. Nah, kejadian itu juga terjadi dalam penampilan show champion baru-baru ini di saat LE SSERAFIM membawakan Fearless. Pada kali itu, Chaewon, Sakura, Yoonjin, Kazuha, dan juga Eun-chae memamerkan keterampilan vokal dan juga kemampuan penampilan mereka yang luar biasa. Dan di bagian chorus terakhir dari penampilan show champion, para penggemar juga dapat terdengar dengan antusias berteriak untuk masing-masing dari 5 member di atas panggung. Tetapi mereka juga meninggalkan jeda hening antara nama Kazuha dan juga Eun-chae. Meskipun beberapa netizen percaya bahwa pengecualian nama Kim Garam mungkin hanya karena dia sedang hiatus dan juga mungkin akan diperbaiki jika dia comeback tampil bersama dengan grup. Lebih banyak netizen juga percaya bahwa penggemar akan terus menyuarakan ketidaksenangan mereka jika Kim Garam itu kembali lagi bersama dengan LE SSERAFIM. Dan kalau kalian sendiri gimana nih? Apakah kalian juga sama dengan fans-fans yang lain? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Karena guys, seperti yang aku perhatikan juga, fans itu memang terbagi menjadi 2 kubu. Ada yang tetap juga memihak Kim Garam karena mereka merasa bahwa oh kita juga belum melihat loh bagaimana kebenarannya, kan proses hukumnya juga masih berjalan. Namun di sisi lain ada juga yang tidak senang Kim Garam ada di grup, dikarenakan mereka menganggap bahwa Kim Garam ini dapat merusak citra dari LE SSERAFIM. And how about your opinion for this one? Antara langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan bicara mengenai kasusnya Kim Garam, lalu seperti apakah pandangan jujur dari para netizen Korea mengenai kasus yang satu ini? Dan untuk sumber dari hal ini aku ambil dari YouTube yang ini. Jadi kalau kalian mau lihat secara full nanti kalian bisa kunjungi YouTube-nya ya guys ya. Dan langsung aja kita baca seperti apakah pandangan jujur dari para netizen Korea. Karena menggertak seseorang adalah hal yang buruk, alangkah baiknya jika dia merenungkan apa yang dilakukan. Saya tidak berpikir ya, dia itu harus meninggalkan grup dikarenakan hal tersebut. Karena dia juga masih muda dan dia masih harus belajar banyak dalam hidup. Alright, jadi ada yang bilang bahwa meskipun di masa lampaunya dia emang berbuat salah, ya sebenarnya tidak seharusnya dia meninggalkan grup. Karena dia juga masih muda dan memiliki kesempatan untuk berubah. Alright, pemikirannya dia juga menurut aku bagus ya. Next. Dan Anda hanya mendapatkan tingkatan hukuman itu jika apa yang Anda lakukan benar-benar buruk dan juga parah. Dan saya tidak berpikir seseorang yang menggertak orang lain harus menjadi selebritas dan menjalani kehidupan yang bahagia. Jadi ada yang berpikir bahwa jika kalian dulunya sebagai pengganggu, kalian seharusnya tidak menjadi seorang selebriti dan juga hidup dengan bahagia. Jadi dia itu mengharapkan ada karma di sini. Alright. Aku tidak berpikir itu baik ya, bahwa seseorang yang menindas orang lain harus menjadi seorang selebriti. Karena seseorang yang seharusnya memberikan contoh kepada orang lain tetapi melakukan sesuatu yang buruk, tidak seharusnya kan menjadi seorang selebriti. Next. Ada sesuatu yang disebut catatan sekolah, dan setiap sekolah memiliki catatan setiap siswa. Dan dikarenakan mereka dihukum, dikarenakan menindas seseorang, itu pasti akan mencerminkan catatan tentang mereka. Meskipun yang dilakukan itu buruk, jika dia dengan tulus meminta maaf kepada para korban, aku pikir tidak apa-apa baginya untuk terus berpromosi dengan grup. Tapi itu juga tergantung pada sikapnya terhadap seluruh situasi. Alright, pendapatnya bagus sih menurut aku ya, karena dia itu semacam memberikan kesempatan kedua juga, second chance, kepada orang-orang yang di masa lampaunya itu berbuat buruk. Jadi dia mengharapkan para pelaku itu meminta maaf kepada para korbannya dengan hati yang tulus. Aku pikir ya, para korban akan merasa tidak adil deh melihat idol yang dituduh melakukan intimidasi tampil di atas panggung. Kenapa sih mereka itu merasa nggak adil? Karena gini loh guys, semasa dulunya ya, semasa sekolahnya, mereka kan diperlakukan dengan sangat buruk gitu oleh
orang tersebut gitu. Jadi di saat mereka melihat idol tersebut tampil di atas panggung, tampil dengan bahagia dan juga dipenuhi dengan kesuksesan, ya mereka juga pasti merasa hidup ini tidak adil gitu. Aku loh dulu yang disiksa gitu, hidup aku malah melarat, dan sedangkan dia yang giniin aku, hidupnya malah senang dan juga tentram gitu guys. Gak adil loh bagi anggota lain yang bekerja keras dengan keringat dan air mata untuk dikaitkan dengan seseorang yang akan merusak citra grup. Meskipun mereka terlibat dalam skandal itu, akan ada banyak mata yang tertuju pada mereka. Meskipun mungkin ada dampak negatifnya, aku pikir ini adalah cara agar orang tahu tentang nama dan juga lagu mereka. Jadi dengan kata lain, mereka itu menganggap bahwa salah satu kasus atau kasusnya Kim Garam ini dapat menjadikan promosi untuk Le Sserafim untuk meningkatkan brand reputasi mereka. Dan seperti yang sudah dijelaskan oleh salah satu pakar, kita sudah bahas kemarin dalam updatean yang kemarin, itu juga menyebutkan bahwa meskipun memang untuk kontroversinya Kim Garam itu adalah hal yang negatif, dan hal yang negatif tetaplah negatif gitu. Tapi untuk yang namanya brand reputation, yang namanya reputasi itu tetaplah reputasi. Apakah kalian tahu semakin banyak dibicarakan sebuah grup, semakin banyak dibicarakan seorang idol K-pop, itu akan meningkatkan brand reputasi mereka. Lalu dari manakah brand reputasi ini didapat? Banyak banget guys, salah satunya adalah melalui mention di sosial media dan juga tentang berapa banyak penyebutan mereka di artikel-artikel. Dan untuk sekarang, dikarenakan banyak banget artikel-artikel yang membawa nama Le Sserafim seperti itu, entah mereka tampil berlima dan mengenai kasusnya Kim Garam, inilah yang nge-push brand reputation dari Le Sserafim. Makanya netizen Korea seperti ini dan juga pakar Jong Dok Hyun itu berpendapat bahwa ini juga salah satu cara yang digunakan oleh HYBE atau merupakan trik kotor dari HYBE untuk meningkatkan brand reputation dari Le Sserafim. Itu merupakan pendapat dari seorang pakar dan juga pendapat dari siswa ini. And how about your opinion for this one? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Karena aku yakin setiap orang itu kan memiliki pendapat yang berbeda. Kalian juga pasti memiliki pendapat yang berbeda dong dengan pakar tadi dan juga netizen Korea yang satu ini. Di sisi lain, untuk di Dispatch baru-baru ini itu sudah bertemu dengan Le Sserafim dan juga mengambil banyak foto dengan grup asuhan hype label tersebut. Dan foto-foto yang dirilis oleh Dispatch ini langsung membanjiri beragam komentar oleh netizen Korea Selatan. Visual dan aura anggota Le Sserafim yang anggun mendapatkan review positif serta pujian dari banyak netizen. Adapun untuk komentar-komentar dari para netizen melihat bagaimana visual dari para member Le Sserafim adalah seperti yang berikut ini. Langsung aja kita lihat bersama-sama. Ho Hyunjin sangat cantik seperti yang diharapkan. Oke, Ho Hyunjin terkenal banget ya. Gak hanya terkenal di Korea tapi juga terkenal di Indonesia. Di Indonesia sendiri popularitas dari Hyunjin itu benar-benar besar banget, terutama kemiripannya dengan salah satu artis dari Indonesia yakni Dewi Persik. Itu juga semakin membuat nama Ho Hyunjin makin banyak dikenal oleh banyak orang. Next, Ho Hyunjin juga sangat cantik. Wow. Pemotretan ini anehnya terlihat seperti agak disayangkan. Kenapa nih disayangkan? Apakah dikarenakan ada satu member yang kurang? I guess so. Next, mungkin karena semuanya masih canggung, ya karena masih pemula kali ya. Dispatch payah deh dalam mengambil gambar, tapi mereka emang cantik sih. Hyunjin benar-benar cantik. Aku merasa mereka seharusnya mengambil lebih banyak foto deh. Wow, Ho Hyunjin sangat cantik. Ence benar-benar masih baik ya. Ho Hyunjin dan Kazuha cukai. Sakura dan Kim Chaewon debut sebelumnya, tapi pose dan ekspresi mereka biasa-biasa saja. Ho Hyunjin dan Kazuha memiliki semuanya dari wajah hingga fisik. Anak-anak ini semuanya cantik, tapi Ho Hyunjin sekarang jauh lebih cantik dibandingkan dengan hari-harinya di Produce. Jadi emang banyak banget yang memberikan ini ya, pujian kepada Hyunjin ya. Dari nomor 1 sampai terakhir kita banyakkan ngebaca komentar-komentar yang memuji Ho Hyunjin. Dan untuk Ho Hyunjin gila emang sih cantik parah sih. Auranya dia, karismanya dia emang benar-benar terpancar. Dan jujur yang buat aku tertarik sama Ho Hyunjin adalah di saat dia itu kayak jadi penyanyi opera gitu loh guys. Itu benar-benar amazing banget. Itu yang buat aku suka sama Hyunjin. Dan sepertinya dari Produce aku sudah suka sih sama dia, karena dia emang cantik banget. Tapi sayangnya emang agak kurang kenotis gitu. Aku pun heran gitu, orang se-perfect ini kok agak kurang dinotis ya. Kurangnya Hyunjin apa ya? Aku sampai bertanya-tanya gitu guys, serius. Tapi emang bener sih untuk Produce 48, para alumninya berlian semua sih. Oke guys, sekian aja untuk hari ini. I'm Sulky pamit, thanks for watching. Dan aku juga mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time, goodbye.